Ketentuan upah. Pengertian upah. Upah adalah hak atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan. Pengupahan dijelaskan dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau yang akan dilakukan. Upah menurut ekonomi Islam. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujroh. Dari segi bahasa, al-ajru yang berarti iwat atau ganti, pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Konsep upah ini juga muncul dalam kontrak ijroh, yaitu pemilik jasa dari seseorang atau orang yang dikontrakkan tenaganya oleh mustajir atau orang yang mengontrak tenaga. Dasar hukum upah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sistem pembayaran upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyaknya sedikit waktu yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, sistem upah menurut unit hasil, yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak pula upah yang diterima. Yang ketiga, sistem upah borongan. Pemberi tugas berupa perorangan, badan usaha, instansi pemerintah ataupun swasta, yang mana dalam pemborongan pekerjaan umumnya dilakukan oleh instansi pemerintah. Direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerja umum atas dasar penugasan atau perjanjian kerja, yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Adapun rukun upah yang pertama, orang yang berakad, yakni muajir dan mustajir. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, ujroh. Yang keempat, siwat atau ijab dan qabul. Syarat-syarat upah. Yang pertama, upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga
dapat terwujudkan dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi, dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum. Yang kedua, upah harus berupa mal mutakawim, dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat. Nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Yang ketiga, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Yang keempat, upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian.